Nah, ini adalah aplikasi dari design thinking versi Keith George ya. Ada 4 kasus yang dia coba tawarkan. Sebelumnya ada standing point dulu, ada standing point dulu dari Keith George ya, bahwa dunia desain itu ada banyak lapisannya dan ada banyak levelnya. Itu tingkat keparahan desain. Barangkali Anda itu masih pemain baru ya, masih pemain baru dalam desain. Jadi wajar kalau hal-halnya masih sangat simple. Saya mungkin sudah pada level master atau hampir visioner ya tadi, karena paling enggak saya dengan desain, dengan kemampuan desain bisa membuat hidup saya jadi apa insya Allah cukup established ya, dari ekonomi, dari cultural, dan dari sosial itu, dan saya sudah mulai bisa banyak membawa apa saya untuk membantu banyak orang gitu ya. Ya, ini memang tingkat kebakaran yang berbeda-beda itu. Ada yang mulai nanti pelan-pelan ya. Nanti kalau Anda seusia saya harapkan Anda sudah pada posisi visioner gitu ya. Bisa mikir ke depan gitu ya. Gitu ya. Sekarang kira-kira pemain baru. Nanti ketika lulus kompeten ya. Ketika udah punya pengalaman nanti expert itu. Nah, ketika sudah memimpin perusahaan, sudah memimpin tim, sudah teruji nanti master. Nah, kalau sudah bisa membawa perusahaan untuk sustain itu visioner gitu ya, kira-kira gitu. Atau kalau di anu sampai posisi-posisi tertentu lah ya, kira-kira kemampuannya seperti itu. Nah, yang kedua adalah praktik desain itu ada lapisannya. Yang pertama lapisan yang paling paling permukaan, paling shallow adalah project itu. Nah, yang lapisan yang lebih dalam adalah proses. Ini di 3290 kemarin sudah mulai dibahas bahwa para dosen akan melihat proses Anda gitu. Tapi proses seperti apa masih masih belum banyak dibahas ya. Tapi paling nggak kesadaran bahwa ada proses rather daripada hasil gitu. Ya sering ya, saya itu kadang-kadang kalau penilaian, kalau boleh curhat ke Anda, saya kadang-kadang malas juga ikut penilaian bersama karena dosen-dosen itu sering mengejudge suatu karya mahasiswa yang punya dosen lain ya, menjadi kelompok lain tanpa melihat prosesnya gitu ya. Gitu. Saya kadang-kadang kalau penilaian bersama tuh malah ini nggak bisa nih, harusnya kok nggak bisa dapat nilai A. Ini harusnya nilainya C gitu loh. Padahal dia nggak ngerti prosesnya kayak gitu. Tapi paling nggak di 3290 kesadaran itu udah mulai muncul. Di sini jelas saya akan lebih banyak cerita tentang proses ya. Proses Anda, proses berpikir Anda dengan ada bukti-buktinya. Karena kita learning. Ini nggak project. Ini bukan project, ini learning. Case itu hanya exercise untuk project. Nah, tapi ada juga yang lebih dalam lagi ini nanti. Nah, mungkin nanti di kala akhir-akhir saya akan mendiskusikan kepada Anda adalah strategi menghadapi arena sosial atau field itu. Yang sering nggak dia dianggap di dalam pendidikan apa sains modern ya, dalam ilmu pengetahuan modern, bahwa ada orang-orang yang berpengaruh dalam menentukan sebuah keputusan kita. Ya. Nanti kalau dalam TA yang sering tidak Anda kalkulasi adalah siapa pembimbing Anda, siapa penguji Anda, siapa koordinator TA-nya, siapa teman-teman. Itu nanti kalau terakhir di kuliah, kalau mudah-mudahan agak lebih santai, saya ingin mengantarkan Anda tentang field. Ray pasti sebagai ketua himpunan akan berhadapan field. Kamu udah dibantai berapa kali sama teman-teman kamu. Nah, ini nanti pelan-pelan nanti. Fieldnya akan seperti apa. Karena eh, lebih enak kalau membahas field dari luar ya. Kalau dari dalam kita dalam posisi tertekan akan sulit melihat ladang kita ya. Kalau dilihat dari jauh gitu kan, wah ini ladangnya seperti ini nih, arena sosialnya seperti ini. Kalau dari dalam, wah susah kayak gitu. Ya waktu pemain football field kemarin, waktu pertandingan Indonesia sama Vietnam ya kita nggak tahu fieldnya apa, siapa bermainnya seperti apa. Yang penting asik ya. Tapi setelah pertandingan selesai ketahuan bahwa ini ternyata Indonesia polanya adalah sekian-sekian ya. Apa backnya kan seperti ini. Marcelino ditaruh di tengah segala macam, makanya dia kurang berkembang karena kurang dikasih maju, karena di depan posisinya diisi oleh Ragnar. Itu setelah setelah pertandingan selesai itu kita baru tahu ya arena sosial yang diciptakan Sintayong gitu ya. Gitu. Nah, tapi seorang visioner kayak Sintayong itu dia bisa menciptakan field ya, pemain Indonesia berhadapan dengan pemain Vietnam itu sebelum pertandingan dimulai. Nah, itu nanti sambil di akhir-akhir saya akan sedikit ini ke Anda mengenai field ya. Karena terutama buat yang masih pemain baru ini, Anda tidak terbiasa diajarkan di lingkungan formal untuk bicara field. Field ini banyak dipengaruhi ketika Anda bertarung langsung di masyarakat. Ya. Dan repotnya adalah karena tidak diajari di pendidikan formal, pengetahuan praktis ini tentang field jadi agak ragu-ragu, ini bener apa enggak ya ini gitu ya.
Nah, tapi oleh Kisdorf itu dijelaskan bahwa proyek desain itu lapisannya memang dari yang paling permukaan adalah just project. Yang kedua adalah ya prosesnya. Itu kalau di tugas TDA kemarin di kelas saya kayak Rinaldo kan yang coba dibaca adalah prosesnya ya, meskipun dengan data yang sangat sederhana, kira-kira oh prosesnya kayak gini diraba-raba kayak gini ya. Itu sebenarnya proses thinking dari arsitek yang ingin saya kenalkan ke Anda. Nah, di sini kalau menurut Kisdorf, design thinking is not only understand the process, tapi sampai ke feel. Nah, ini dari situlah dari kerangka framing tadi itu ada 4 kasus nih ya yang akan coba saya ceritakan ke Anda bagaimana satu sudut pandang tertentu bisa menyelesaikan masalah yang rumit rather than conventional problem solving ya. Yang pertama adalah keamanan ya. Ini saya tuliskan satu-satu ya. Di sebuah kawasan hiburan metropolis dengan bar dan klub, menarik 30.000 anak muda setiap malam, mempunyai masalah menalun oleh mabuk-mabukan, perkelahian, pencurian, narkoba, dan kekerasan sporadis. Ini di Belanda kalau nggak salah kasusnya. Ini proyeknya Kisdos di Belanda ya. Pemerintah setempat memilih menggunakan pendekatan represif ya, dan klub dan par perlu menambah jumlah personel satuan pengaman. Itu kayaknya kemarin ketika ITB punya masalah dengan mahasiswa yang tidak membayar, kalau pendekatannya eh, problem solvingnya konvensional, larinya ke pinjol ya. Siapa tahu nanti saya bisa tawar-tawaran ke rektor baru, pakai design thinking Pak, siapa tahu ada solusi-solusi kreatif gitu ya. Kok Pak belum tentu rektornya lagi-lagi ya nanti rektor berikutnya. Oke, kembali ke sini ya. Nah, efeknya ketika pendekatannya represif, ya, kayak ITB sih. Strategi ini mengedepankan kesan suram pada area publik. Makanya di demo sama mahasiswa kemarin ya. Itu kesan suram, menakutkan, ya. Represif ya, disiplin. Nah, ya memang itu karena Dewan setempat melihat masalah ini dari kerangka hukum dan aturan, law and order, dan solusi yang berorientasi pada hukum dan aturan. Orang-orang yang penegak hukum standpointnya seperti itu. Nah, kalau desainer enggak ya. Jadi pokoknya kalau ada orang mabuk-mabukan tidak, tidak. Nah, desainer coba mikir gitu loh, ada nggak pendekatan lain? Karena terus jadi kesannya jadi suram gitu ya, menakutkan gitu. Dengan yang diteliti adalah perilaku mereka yang sering mabuk-mabukan dulu. Gitu. Ya, jadi kalau Pak, kalau bagaimana mahasiswa yang tidak membayar, yang pertama kali yang dilihat adalah kenapa sih mereka nggak bayar gitu. Kita kan nggak tahu apakah mereka malas atau mereka ini segala macam, kita nggak tahu. Ya kita diteliti dulu gitu. Kalau yang ini yang dilakukan Kisdos adalah sebetulnya kenapa mereka mabuk-mabukan, perkelahian, pencurian dan narkoba, karena anak-anak muda ini adalah ingin meluapkan kegembiraan. Jadi not murni kriminal. Jadi kriminal itu hanya karena konsekuensi aja, karena ada kesempatan gitu. Jadi sebetulnya mereka saat bergembira harus kelewatan gitu ya. Gitu. Sementara mereka tuh bosan ketika malam. Jadi pemicunya adalah ketika malam makin larut, mereka nggak punya kerjaan, terus melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya menyerempet ke kriminal. Jadi kejahatan itu karena muncul karena bukan karena niat, di sini ditemukan, tapi karena ada kesempatan. Ya, Bang Napi itu ya. Ingat, kejahatan itu bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Dan ini terbukti di sini ya. Dari riset ya, dari riset. Jadi paradoks yang terjadi adalah mereka tidak mendapatkan pengalaman yang baik dalam waktu yang diharapkan dan suasana yang diperburuk oleh penerapan keamanan yang represif. Itu. Jadi semakin ditekan, mereka semakin cari alasan untuk melawan. Nah, lalu apa yang dilakukan? Diusulkan oleh Kisdos dan kawan-kawan adalah di sana mencoba membuat kerangka atau framing bukan kriminal sudut pandangnya. Nah, ini ya sudut pandang yang viewpoint yang baru. Namun perilaku anak muda. Oke. Ini nanti coba ke Hairina bisa nggak kalian punya satu sudut pandang yang tidak konvensional ya. Oke, tidak konvensional. Karena saya kemarin mendapatkan info masalah-masalah teknis yang kalian petakan itu sudah mau diselesaikan sama Salman ya. Itu masalah bahwa karena masjidnya di bawah itu sudah ada rancangan yang ingin menaikkan masjid. Jadi pemetaan masalah Anda dan ide-idenya barangkali masih belum menggunakan design thinking yang framing ini, masih pemecahan masalah secara konvensional. Kalau konvensional ya orang lain juga bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Itu. Oke. Lalu apa yang ditawarkan adalah coba analoginya adalah mengorganisasi festival musik. Jadi mengorganisasi anak-anak yang mabuk-mabukan dan membuat banyak kerusuhan itu seperti bagaimana festival musik itu diorganisasi. Itu. Nah, pakai analogi ya strategi di dalam
Brian Larson metode analogi itu ada di situ. Analogi ya. Salah satu design thinking adalah metodenya analogi. Maka yang ditawarkan adalah skenario baru menyediakan kebutuhan pada tiap event dalam area hiburan yang tidak terlalu mencemari urusan publik. Nah, ini yang solusinya yang luar biasa di situ. Jadi anak-anak muda yang bikin kerusuhan itu di ruang publik itu karena mereka tidak punya wadah untuk menyalurkan kegembiraan mereka. Jadi akhirnya mereka meluapkan di ruang publik. Efeknya orang yang tidak dalam kelompok mereka terganggu. Gitu. Lalu suasana pengamanan ketat di dalam event dan tidak apa jadi yang diketat adalah di dalam event dan ruang publik jadi tidak suram karena tidak banyak penjaga keamanan. Ini seperti ring tinju. Ya. Dulu solusinya ring tinju. Jadi Amerika itu kenapa olahraga tinju jadi kuat? Supaya perkelahian tidak ada di jalanan, tidak liar. Jadi dibuat ring-ring tinju, lalu yang dikawal di situ bahkan sampai sekarang tuh sangat ketat ya. Kalau petinjunya sudah seperti ini, wasit harus menghentikan pertandingan supaya menyelamatkan petinju karena petinju sudah banyak yang mati gitu ya. Itu sangat ketat. Jadi pengamanan hanya pada ring tinju, pengamanan hanya pada ruang-ruang privat, bukan pada ruang publik. Jadi ruang publik tetap santai. Ini anak-anak karena yang masalahnya anak-anak muda itu adalah pada tempat untuk menyalurkan ya orang tinju itu kan anak banyak frustasi ingin mukuli orang lain yang dipukuli petinju gitu kan yang petinjunya juga sama jadi malah jadi sebuah pertandingan yang menarik gitu ya jadi disitulah akhirnya tidak lagi pendekatannya represif tapi memberikan ruang yang terkontrol untuk anak-anak muda itu meluapkan kegembiraannya dan tidak mengganggu ruang publik oke itu sepertinya ini yang diterapkan Saska ketika ikut dari ini ya ikut dari ketua IA saya lagi WA dia kalau mau nyalin lagi mau jadi ketua IA kayaknya mau kita saya dukung belum lagi dia apakah masih mau maju lagi dengan kondisi yang saat ini yang makin gak karu-karuan kasus dua ini fallback position untuk transportasi itu konteksnya hampir sama ya festival musik anak-anak muda ketika akan mengorganisasi festival musik di satu area muncul masalah kepulangan ratusan anak-anak muda setelah festival ini usai di tengah malam mereka keluar lebih lambat dan jadwal kereta pada stasiun terdekat ya, lebih lambat daripada jadwal kereta pada stasiun terdekat. Pada dini hari, taksi sulit didapatkan. Jadi bayangin, ketika ada suatu festival musik, anak-anak pulang, keretanya sudah nggak ada, taksinya nggak ada. Nah, ketika mereka menunggu jadwal kereta paling pagi, ya, paling pagi, jadi barangkali selesai festival musiknya jam 1, kereta terakhir jam 12, kereta lagi yang baru ada jam 5. Berarti ada 4 jam mereka nganggur, dan anak-anak muda ini pasti bikin kerusuhan ya. Ya, lalu solusi konvensional menambah kereta ya. Udah tambah kereta ini solusi menyebabkan masalah baru. Nah, kalau desainer yang menggunakan framing fallback position adalah mundur untuk melihat lebih jauh pada sumber permasalahan dan ternyata kalau dia lihat zoom out, nah nanti dalam design thinkingnya Tisdorf ada konsep zoom out itu nanti melihat yang lebih besar. Nanti di Khairina juga saya ajak nanti di akhir slide adalah untuk melihat zoom out ya, melihat Khairina dari lebih jauh gitu ya, dari lebih luas gitu. Ternyata ada kereta lain yang 24 jam, tapi dari tempat musik itu dia jalan kaki 1 jam itu. Nah, ya kenapa nggak dibikin aja dari musik itu ke kereta sana, dibikin menanda jalan temporer gitu kan, terus dibikin tempat-tempat yang apa mereka bisa istirahat supaya mereka tidak nunggu sampai pagi, tapi jalan kaki sejam ke stasiun lain yang lebih jauh, kemudian naik kereta yang di situ. Oke, sudut pandang dan solusi yang lebih kreatif. Oke, yang ketiga kasusnya adalah penyamanan menunggu untuk kerumunan ya. Penyelenggaraan festival musik lagi satu kawasan, atraksi ini tidak tergantung pada panggung besar tunggal, namun ada atraksi sebagai pendukung. Jadi di dalam sebuah atraksi itu ada satu yang utama, tapi sambil menunggu itu ada atraksi-atraksi kecil, ya, ada atraksi kecil. Nah, di kawasan ini tempat musik ini siapa nih misalnya apa ya Taylor Swift atau kemarin si Ed Sheeran ya yang baru baru datang kemarin ya. Hanya ada sedikit klub besar yang mampu membuat atraksi musik yang menjadi komplement dari panggung besar. Jadi akibatnya anak-anak yang nunggu Ed Sheeran panggung di panggung itu, mereka akan mengantri menemui antrian panjang saat menuju atraksi dari klub-klub lain dan mereka akhirnya ketika nunggu panjang keluyuran di situ dan ya selalu bikin kerusuhan-kerusuhan. Lalu gimana solusinya? Solusinya adalah aplikasi digital.
Jadi anak-anak muda itu sambil sambil nunggu Ed Sheeran di panggung sana gitu. Gua udah nongkrong di tempat ini, di misalnya di mana, di Sentul ya, misalnya wah, di Sentul gitu. Wah, terus gua kemana dulu nih sambil nunggu, misalnya jam berapa kan, dia datang jam 2 siang ya. Kemudian konsernya jam 9 malam, sorry, jam 7 malam gitu. 5 jam gua ngapain gitu. Dia, oh di sini ada bagus nih, ada kuliner bagus ini gini gini. Gitu. Sehingga mereka tidak kebosanan, tidak atraksi, sehingga tidak menimbulkan kerusuhan. Yang terakhir adalah ini ya, keamanan ini, preman. Ya, dalam penyelenggaraan apa, bodyguard kok, preman bodyguard ya. Dalam penyelenggaraan festival musik direncanakan adalah staf yang berkeliling untuk membantu orang dan menjaga keamanan, satpam ya, guard ya. Setelah sekian tahun, selalu karena apa, klub selalu menambah petugas keamanan dan tukang pukul dengan citra yang menakutkan bagi pengunjung. Nah, agar pengunjung tidak merasakan suasana yang mencekam, desainer mengusulkan sistem yang lebih preventif, memberikan anak-anak muda kaos yang berwarna saat terang dan tidak mencolok di malam hari. Jadi bodyguardnya itu adalah anak-anak muda yang lebih sopan gitu, kemudian diberikan baju yang mencolok, jadi bukan baju yang hitam-hitam atau pakai baju safari ya, atau pakai baju polisi gitu kan, takut gitu. Kaos terang ini akan membantu orang menemukan jalan, terutama berada di kegelapan dalam festival musik. Dan kaos terang ini membantu petugas mendekati anak muda saat mereka butuh bantuan. Oke, ya. Sekarang saya akan membahas kasus Anda dalam perspektif design thinking. Oke, nah kembali kita diskusi dulu nih. Tadi sudah Adit, Ilma, Re dulu sekarang. Oh Adit ya, Iza ya. Oke Re, tadi dari kasus-kasus itu ada yang win insight nggak kira-kira? Oh, oke Pak. Kalau dari saya sih yang menarik tuh dari bentuk framingnya Pak. Dari Oke, tadi kan gimana Re? menentukan solusinya tuh dari ada dua perspektif ya. Ada dari yang pertama dari yang konvensional sama yang satu lagi yang udah menggunakan cara berpikir yang desain ya Pak. Ya Betul menurut saya betul. itu salah satu opsi yang biasanya memang dimunculkan sih Pak. Kalau ada diskusi-diskusi gitu tuh sebenarnya Oke, ada pemikiran-pemikiran orang tuh perspektifnya A, itu tuh benar solusinya. Terus ada yang B juga, terus benar juga. Nah terus ah, gimana caranya eh, si penengah ini atau orang yang menjadi eh, pengambil keputusan itu tuh bisa memutuskan solusi yang tepat gitu Pak. Itu sih ya. yang menurut saya menarik. Oke, jadi gini ya, di dalam creative thinking, ya, bukan design thinking itu ada beberapa tahap ya. Ada first insight, ada preparation, ada inkubasi, iluminasi, sama eh, konfirmasi, apa sih, verifikasi ya. Ya. Nah, yang sering saya pelajari terakhir-terakhir ini adalah gimana kalau kita belum punya solusi. Ya tadi kan, gimana caranya ketika ada dua perbedaan dan kita kebingungan, kita ngapain gitu. Nah, di dalam creative thinking itu disebut sebagai inkubasi. Jadi nggak ngapa-ngapain. Jadi nggak ngambil keputusan ya. Jadi nggak ngambil keputusan. Gitu. Jadi ketika banyak perbedaan yang ini itu adalah kita duduk dulu, diem, terus ini apa, dan disitulah dibutuhkan kesabaran tuh. Jadi kalau kamu cerita ada ini mencoba melihat dari ada suatu kerumitan dari perspektif creative thinking ya. Belum design thinking ya, karena creative thinking itu baru creative thinking ya. Nah, itu adalah ada tahap namanya inkubasi. Jadi ketika kamu mendengar dari banyak orang, wah gini-gini, terus kamu bingung ini gimana cara menyatukannya, duduk aja diem dulu, duduk diem aja dulu. Nah, nanti kadang-kadang tidur, istirahat, lepaskan semua, dan di sini kalau saya sebagai pribadi, di sinilah sabaran itu menjadi menjadi syarat ya. Saya sekian lama bergulat dengan sabaran ya, sering tidak sabaran ya, sering tidak sabaran, tapi setelah kena musibah kemarin, saya jadi disadarkan bagaimana sabar itu bekerja gitu ya. Saya nggak ngapa-ngapain, tapi orang ternyata membantu saya dengan luar biasa. Gitu. Oke, nah ini saya dapatkan masalah inkubasi ini ketika saya berdiskusi dengan Mas Raul Renanda, ketika dia mendapatkan proyek di Uni Emirat Arab. Eh, di Arab itu karena sangat panas, maka bangunannya cenderung tertutup. Raul nggak mau karena tertutup kan nggak ekspresif. Karya karakter desain dia itu sangat ekspresif. Dia ingin bangunannya tetap penuh kaca. Nggak mungkin di Arab, nggak mungkin bangunan kaca, panasnya gimana gitu loh. Wah, tapi dia ngeyel gitu, paradoksnya gitu, dia ngeyel gitu. Pokoknya saya ingin bangunannya tetap atraktif, banyak kacanya, tapi semuanya nggak kepanasan. Akhirnya dia membuat bangunan yang banyak kaca, tapi kanopinya gede banget. Kanopinya gede banget gitu. Analoginya adalah
ini apa orang kalau kepanasan gimana? Mas kalau lu kepengen panasan tapi kepengen tetap cantik apa yang kamu lakukan? Pakai payung dong. Ya itu. Jadi saya pakai logika kayak gitu. Jadi supaya saya tetap kelihatan cantik tapi nggak kepanasan gitu, ya saya pakai payung, saya payungi wajah saya. Jadi akhirnya dia kayak gitu bikin bangunan, tetap bangunannya cantik. Wah atapnya kanopinya gede banget itu. Lah gua tanya, Mas, itu kok kamu bisa dapat solusi seperti itu gimana? Buat tidur, Mas. Jadi gini, di ngomong sama mahasiswa waktu itu. Jadi ketika saya buntu ya saya mikir banget sampai stres gitu, habis itu tidur. Nah, kemudian bangun langsung dapat ide, aha gitu. Ini idenya gini gini gini. Nah, ketika dia tidur itu adalah ketika dia mikir banget itu adalah istilahnya preparation. Dia ngumpulin semua informasi, kemudian ada proses dia nggak ngapa-ngapain. Tidur itu adalah inkubasi. Lalu dari situ adalah biarkan otak kita bekerja, nanti akan terurai satu-satu. Dan disitulah sabar menjadi penting. Mengendalikan diri dari hawa nafsu itu penting banget ya. Supaya informasi itu terjalin terkomposisi satu-satu gitu. Gitu. Oke, gitu ya. Itu. Nah, kemudian akan ada insight. Gitu. Nah, kalau menghadapi pendapat banyak dari orang gitu, nanti di tentang ANT ini nanti di kuliah keempat barangkali atau kuliah pertama adalah kuncinya adalah shared common word. Gitu. Ini panjang banget ini butuh kesabaran, butuh kepakaan yang luar biasa ini karena yang menghalangi itu adalah hasrat kita, nafsu kita, frame kita gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita udah punya frame kita nggak ngerti apa yang dimauin orang, apa yang dalam hatinya orang gitu. Itu buat saya sendiri juga pelajarannya panjang banget, lama banget ya. Itu ya ketika saya diuji dengan sebuah musibah saya seperti mendapatkan berkah untuk harus lebih sabar ya lebih ngapain sih yang dicari ya di dunia ini gitu sehingga bisa lebih mudah-mudahan bisa lebih peka orang ini maunya apa kayak gitu itu memang butuh evolusi itu gitu. Oke itu komentar saya ya Rey kita diskusi aja. Iza silahkan. Iya Pak, kalau dari kasus-kasus tadi, dari framing itu saya eh, bisa ngambil insight baru bahwa kalau eh, framing dari contoh kasus-kasus itu kita harus bisa melihat suatu masalah atau suatu objek itu nggak cuma dari satu satu sisi saja, tapi Ya, bisa kita lihat dari berbagai macam sisi. Kemudian mungkin juga eh, nggak hanya kita aja yang memikirkan gitu, jadi bisa berdiskusi lebih banyak sama orang lain. oke Dan bagus orang bagus. lain orang lain itu kan eh, eh, karena berbeda-beda dan mungkin pengalamannya juga berbeda-beda, itu jadi lebih lebih bisa mengeluarkan eh, hasil-hasil yang mungkin nggak kepikiran kalau kita Ya, cuma mikir sendiri gitu. keren keren. Ya, mungkin itu aja sih, Pak. Ya jadi Terus gini saya za. izin Heeh. izin live duluan, Pak. Jam 9 saya ada UTS di kampus. Oke, nanti ada tugas minggu depan ya, Iza. Ini kan saya rekam juga, nanti videonya juga saya sebarkan di sini. Materinya di sini adalah setelah kuliah ini, saya mengharapkan Anda melakukan reformulasi dari apa yang Anda kerjakan, terutama problem ya. Nah, tapi tidak perlu dalam bentuk yang sangat firm gitu. Nanti bisa nanya ke Ray dan Ilma. Ini semua UTS nggak atau cuma Iza aja yang UTS? Saya aja sih, Pak. Oke, ya nanti tanya ke Ilman sama Re ya tugas minggu depan. Karena gini nanti tadi kalau ini kan baru ngomong ya, insight baru ngomong. Nah, tugas Anda minggu depan adalah setelah dapat kuliah ini reformulasi permasalahan akan seperti apa. Tapi ini dalam bentuk yang lebih suka-suka kalian lah, mau dalam bentuk coretan, mau dalam bentuk teks, mau dalam bentuk apa rekaman gitu, ngomong direkam juga boleh gitu ya. Itu tapi kembali bahwa setiap proses berpikir, setiap belajar, proses belajar itu harus disimpan dengan rapi. Itu ya, kamu mau live sekarang atau gimana? Iya, Pak, izin Karena live harus harus duluan. karena harus UTS ya, boleh. Nanti ada tugas nanti Ya, tanya ke Ray sama Ilma. Oke. Ini oke saya rekam baik, kok, Pak. jadi kamu Terima bisa kasih. bisa nanti bisa lihat apa ulasan saya di bagian berikutnya. Oke, Pak. Terima kasih. Silakan. Oke, silakan kalau mau live. Silakan Ilma. Kalau menurut saya dari kasus tadi lumayan unik sih Pak Mm-mm. karena dari adanya solusi itu belum tentu itu menyelesaikan masalah yang ada. Jadi bisa jadi solusi itu memunculkan masalah baru Oke. di mana itu menurut saya harus dipikirkan dari awal saat merancang solusi itu sendiri.
Itu Oke. sih, Pak. Nah, tadi saya mau sampaikan ke Iza adalah habis ini saya hanya akan memberikan materi 4 kali lagi. Itu membuat Anda membangun framework Anda sendiri nanti. Jadi setelah 4 kali nanti kita diskusi, Anda bangun framework. Yang lain-lain itu seperti yang disampaikan oleh Iza tadi. Kita akan menelusuri aktor-aktor itu nanti untuk berdiskusi, gitu. Ya. Jadi tadi saya mau timpalin dari Iza adalah skenario saya adalah karena saya akan menggunakan sosioteknikal, menggunakan aktor network theory. Materi ini saya lagi uji coba, tetap Anda kasus dulu, ide awal, saya kasih materi, lalu dalam mengerjakan solusi nanti, membuat hasil akhir, Anda akan melibatkan aktor-aktor yang relevan. Itu persis seperti yang disampaikan oleh Iza tadi ya. Jadi nanti kalau Iza lihat rekaman saya, ya, nah, kalimat Anda bahwa dengan berdiskusi sering kita nggak kepikiran, ini menjadi salah satu bagian dari rancangan pembelajaran ya. Jadi salah satu kuliah ini adalah dari gagasan awal, kasih teori, lalu Anda mengerjakan tugas ini akan melibatkan banyak orang. Tujuannya seperti tadi yang disampaikan Iza, supaya mendapatkan ide-ide yang supaya gagasan awal Anda itu akan lebih punya dampak, ya, lebih punya dampak, lebih efektif. Gitu. Mudah-mudahan waktunya cukup nih nanti ya. Kita salah satu yang harus kita kalkulasi memang waktu. Tapi dengan ANT saya sudah menyiapkan berbagai strategi. Kayak gini misalnya, Pak, saya izin ada rekaman. Nanti ada aktor rekaman itu adalah aktor non human. Kemudian ada Ilma dan Ray itu adalah aktor human supaya meskipun Iza lepas dari collect group ini gitu, dia bisa mengartikulasikan kembali concern di grup ini dengan mediator aktor human dan aktor non human. Wah, ini saya sudah mulai promosi AMT ini. Oke, gitu kira-kira. Masih ada satu materi lagi yang akan membahas tugas kalian. Ini karena 3 SKS makanya bisa dipolin sampai jam 9 ya. Oke.